sehari saja orang biasa kena nasi, nih kena nasi, makan nasi, sehari saja nggak kena nasi, kira-kira rasanya apa Pak? Lemes nggak? Lemes. Mohon maaf kalau orang sakit nih nggak kena nasi sehari, jalan aja. Kalau kata orang Betawi, gede pegang kayaknya kaki nggak kuat ya, jalan sakit nggak kena nasi. Sama sholat diumpamakan ketika sholat itu yang fardunya itu benar-benar yang pokoknya. Ketika kita sudah melaksanakan pokok sholatnya, istiqomahkan dalam keadaan apapun, kondisi apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, sholat itu tidak boleh ditinggal. Lebih baik mana? Jangan sampai kita nanti sebutnya apa? Jangan sampai kita terlambat ya dalam melakukan kebaikan. Oh ternyata kenapa dulu saya orang yang terlambat bertobat nanti penyesalan adanya di kemudian hari. Maka yuk badan kita masih sehat, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sempurnakan sholat yang 5 waktu kita, jangan sampai kita tinggalkan sholatnya. Ya sholatnya. Apalagi kita sholat tambah, sholat rawatibnya, sholat zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyahnya, ayo sempurnakan. Sholat isya ada sholat asar ada qobliyah doang, ba'diyah nggak ada orang. Jangan sampai nanti sholat asar ada ngadain ba'diyah. Nah ini banyak yang nggak paham sholat asar ada ba'diyahnya nanti ya. Jadi ya sholat asar tidak ada ba'diyah, maghrib ada qobliyah ada ba'diyah, isya ada qobliyah ada ba'diyah, subuh hanya qobliyah saja, ba'diyah nggak ada. Ya subuh itu luar biasa, lagi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Tamah Nabi sampai ngomong 3 kali yang tambahnya tamah sempurna. Itu keutamaan kita melaksanakan baru sholat sunnahnya doang. Ya makanya Islam itu indah, semuanya yang kita laksanakan ketika kita niatkan karena Allah itu bermuara kepada pahala semua maka kebaikan. Ya terus wa ita zakat, itu zakat apa? Membayar zakat seperti kalau kita bayar zakat fitrah. Ya barangkali kita nggak mampu, jangan ya. Kalau zakat pertanian ada ya seperti sawah, padi, ya 1 ton itu 1 kuintal kita keluarkan zakat kita. Kalau perkebunan itu luar biasa, zakatnya besar. Ya perkebunan itu zakatnya besar yang kita keluarkan. Ya kalau uang masih dikit Pak, uang itu dihitung per tahun, gaji misalkan 5 juta per tahun berapa, dikalkulasi 2,5% tinggal per tahun, dikit. Tapi kalau zakat pertanian, perkebunan itu besar, lumayan. Tapi emang zakat begitu, zakat itu membersihkan kotoran-kotoran, ibarat kasarnya, ya zakat itu membayar zakat itu kita sedang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Pak, kita mah nggak kuat bayar zakat, bisa zakat fitrah doang ya nggak, berarti zakat fitrah. Kalau fitrah wajib. Kalau masih ada nasi kita makan sehari semalam masih mampu, masih kebeli, berarti kita masih dikenakan wajib zakat fitrah. Kecuali kita nggak sanggup, kita nggak mampu, ya baru. Maka zakat fitrah. Makanya dewa itu zakat. Terus, wahijul bait, pergi haji. Siapa yang nggak pengen pergi haji? Semuanya juga pengen. Pergi haji itu kalau mampu. Kalau orang mampu itu banyak. Mampu segala-galanya, mampu hartanya ada, mampu kesehatannya, semuanya serba mampu. Makanya manis taqwa, orang yang pergi haji itu sudah benar-benar yang mampu baik secara ekonominya, kesehatannya dan lain sebagainya, sudah mendukung faktor-faktor itu. Sehingga haji itu benar-benar bagi khusus bagi orang-orang yang mampu. Bagaimana kita nanti kalau kita pengen pergi haji, ya udah kita laksanain qobliyah semua sama. Kalau secara dikiaskannya itu keutamaan pahalanya sama. Maka kita mah ya udah istiqomahkan aja salat sunnah qobliyah semua. Yang sama saja. Terus yang terakhir itunya Wassaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan.
kita bulan Rajab udah tanggal berapa? Ada tanggal 8 ya. Ya, udah gede ya bulan Rajab juga ada tanggal 8. Kita sudah bulan Rajab. Ya bentar lagi berapa kali puasa. Nggak kerasa kita hidup di dunia ini, perputaran waktu itu ya rasanya cepat sekali. Dan kemarin baru kita sholat tarawih, udah besok kita sudah puasa lagi. Berarti kita hidup di dunia nikmat. Nggak kerasa ya? Kerasa nggak Pak? Walaupun bari pusing, bari gimana, tetap aja waktu terus berjalan. Ketemu lagi Ramadan, mudah-mudahan kita disehatkan nanti ketika ketemu Ramadan, benar-benar bisa istiqomah melaksanakan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Ya, jadi Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Rajab juga pahalanya banyak, terutama puasa Rajab. Ya, bagi yang menjalankan ini puasa Rajab itu juga lumayan. Ya, banyak faedah-faedahnya. Bahkan dianjurkan kita di bulan Rajab itu memperbanyak sholat sunnah. Karena pertama kali yang diturunkan perintah sholat adanya di bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab, namanya Isra Mi'raj. Maka kenapa bulan Rajab ini menjadikan salah satu bulan istimewa? Karena di dalamnya ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat. Ya, udah sholat Pak. Makanya sholat mah mau yang nggak punya, mau yang kaya sama sholat. Kewajiban dikenakan sholat. Ya, maka kalau masih ada nafas di badan kita, jangan sampai kita meninggalkan ya sholat di waktu kita jaga dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah menjaga kita agar senantiasa kita bisa istiqomah melaksanakan sholat-sholat fardunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka selanjutnya ya di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ya khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujjul baita rabbikum tadkhulul jannah rabbikum bighairi hisab. Wah, ini luar biasa. Sholatlah 5 waktu kalian, zakatlah harta-harta kalian, puasalah dalam bulan kalian, hijrahlah ke Baitullah kalian, maka orang tersebut ketika kita sempurnakan ya ibadah kita, sholat kita, zakat kita, kalau kita mampu haji berapa haji semuanya, maka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita nggak haji nggak masuk kalau kita nggak mampu. Yang masuk syahadat, sholat, ya zakat itu bagi yang mampu. Ya paling kita 2 doang, syahadat sama sholat, sama puasa ada 3. Ya, puasa. Ketika kita bisa melaksanakan 3 itu, istiqomah 3 itu, ya kalau syahadat, orang syahadat sudah pasti kita ada juga di dalam sholat. Maka sholat, syahadat, dan puasa. Ketika kita bisa menjalankan itu dengan istiqomah, itu insya Allah kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar Islam. Karena kalau haji ya kita nggak mampu, kalau nggak mampu tidak ada paksaan. Kapan di situ ya gitunya, bagi orang yang mampu. Kalau kita buru-buru pergi haji, ya artinya buat menafkahi anak istri kita keseharian aja ya repot. Artinya ketika kita tidak bisa yang seperti itu, maka yang 3 kita amalkan, dawamkan. Kalau puasa berarti bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadannya. Ketika yang 3 itu diistiqomahkan, maka kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Enak Pak kalau nggak dihisab kita. Udah sih pulang, dia memang nggak mampu, udah nggak usah tanya masalah haji, udah 3-nya cukup 3, udah maksudnya haji enggak, zakat juga nggak mampu, dia mah udah kan indah gitu ya. Maka ya dengan itu mari kita perbaiki diri kita, bermuhasabah kepada kita. Ya ini berarti ya
Sabtu pertama di tahun 2026. Ya Pak ya, Sabtu pertama kan ya, karena kita tanggal 1-nya hari Kamis. Berarti ini Sabtu pertama di tahun 2026. Ya, istiqomah tadi ibadah kita. Barangkali di 2025 banyak yang lalai, banyak yang kurang, banyak yang belum maksimal ibadah kita. Orang yang baik itu bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Maka orang yang beramal saleh itu orang senantiasa dia mau melaksanakan rutinitas apa? Takut dia ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan tidak baik. Ya Pak ya, yang namanya orang meninggal apa enggak